Nah ini guys, rumah dari Ibu Ellen Sambai guys, di desa Kekenturan 1. Sangat sejuk dan sangat nyaman. Dari pintu depan halo, selamat siang teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini saya berada di rumah seorang Ibu Ellen. Penasaran kan teman-teman? Saya mampir ke rumah Ibu Ellen ini, ada sesuatu yang saya mau sharing, bagaimana pengalaman untuk mendoakan orang, lalu mendoakan orang mati lalu bangkit lagi. Oke, saksikan video saya yang satu ini. Selamat datang di rumah Ibu Ellen Sambai. Jangan lupa like and comment, subscribe di channel saya Jeff Joshua Karundeng. 3. Pada saat itu orang sakit itu di tetangga saya tiba-tiba dihembuskan napas. Anak itu berumur 2 tahun. Lalu setelah hembuskan napas, orang tuanya panggil saya untuk mendoakan. Tiba-tiba saya lihat anak itu sudah tidak bernafas. Lalu saya tutup mata, saya berdoa minta kepada Tuhan supaya anak itu boleh dikembalikan nafasnya. Lalu dalam penglihatan saya ada iblis yang rampas nyawa anak itu, rampas arwah anak itu, dan anak itu mereka sudah membawa lari, tapi saya tengking dalam nama Yesus. Lalu anak itu kembali bernafas dan dia boleh hidup kembali. Amin. Nah, lalu yang kedua kali pada beberapa tahun berikutnya ada juga seorang anak wanita yang masih umur 1 tahun. Ya, tiba-tiba juga dia sakit panas. Lalu setelah sakit panas, tiba-tiba dia juga hembuskan napas, dan sekitar 5 menit dia tidak bernafas. Lalu anak itu saya pangku. Lalu setelah saya pangku anak itu, saya angkat tangan kepada Tuhan. Saya minta, Tuhan kembalikan nafasnya, kembalikan nyawanya agar dia hidup kembali. Kami tidak mau kehilangan, kami rindu supaya anak ini hidup. Ternyata anak itu hidup kembali. Puji Tuhan, inilah kemurahan Tuhan, dan saya kira ini menjadi berkat bagi saya dan saudara semua. Puji Tuhan. Waktu itu dorang keluarga ada respon bagaimana, apakah terima Tuhan Yesus atau? Ya, responnya keluarga. Kalau anak yang pertama, mereka hanya sekedar melihat kesembuhan, tetapi mereka yang hanya berterima kasih karena kesembuhan, tapi mereka tidak turut Tuhan Yesus. Tapi yang kedua, memang mereka lebih setia lagi iring Tuhan. Ya, mereka memang anak Tuhan, lalu mereka setia kepada Tuhan. Sampai hari ini mereka melayani Tuhan dan kerjanya. Oh, puji Tuhan. Berarti memang jadi kesaksian yang luar biasa di seluruh keluarga dan teman-teman. Ya. Waktu anak itu datang meminta doa atau langsung dipanggil sama orang tua berdoa waktu itu atau? Iya, kalau pada pertama kali saya dipanggil oleh orang tuanya untuk mendoakan, ternyata anak itu sudah meninggal. Lalu setelah itu saya doakan anak itu boleh sembuh, boleh hidup kembali. Nah, tapi anak yang kedua itu memang pas-pasan saya datang di rumah mereka karena saya melihat anak itu sakit, lalu saya lihat bagaimana anak itu menderita. Lalu kami pada saat itu memang rencana mau berdoa, tapi tiba-tiba anak itu hembuskan nafas. Dia meninggal. Lalu kami lihat bagaimana anak itu sekitar 5 menit dia tidak bernafas. Lalu saya pangku. Bapaknya sudah siap-siap untuk mau bikin sabua untuk pemakaman. Tapi saya bilang, saya cegah jangan. Saya bilang, saya tunggu kuasa Tuhan. Tuhan akan beracara, Tuhan akan bermujizat saat ini. Dan saya angkat tangan kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan jawab doa saya. Tuhan, saya tidak ingin kehilangan anak ini. Saya rindu anak ini disembuhkan. Ternyata anak ini disembuhkan sampai sekarang ini. Dia sudah bersekolah di SMP kelas 1. Namanya Kabela. Oh, Kabela. Berarti memang kuasa Tuhan luar biasa. Bukan cuma anak ini, tapi semua juga pasti ada yang penyakit bisa disembuhkan. Iya. Yang penting beriman saja. Untuk Ibu Ellen mau pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang maupun di luar negeri, ada sesuatu berkat yang mau dibagikan? Ya, saya ingin mempesankan bahwa bagi kita orang percaya, bagi kita umat Tuhan, saya harapkan bahwa kita jangan cepat-cepat putus asa. Kita harus berharap kepada Tuhan. Kuatkan itu iman. Karena apa? Kadang-kala kita mendapat ujian seperti kita diuji oleh Tuhan. Apa iman kita itu kuat? Kita bergantung harap kepada Tuhan apa tidak?
Lalu di saat kita ujian, kita berseru kepada Tuhan. Namun kalau toh itu memang nafas Tuhan sudah mengambil, sudah saatnya Tuhan mau panggil, itu sudah acaranya Tuhan. Tetapi kalau dia masih diberikan nafas, berarti itu ujian kepada orang tua, ujian kepada saudara-saudara, supaya kita berharap dan besar kepada Tuhan, dan kita lebih kuat lagi setia kepada Tuhan. Amen. Kita lagi mau setia iring Tuhan sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi saya harapkan pertobatan, lebih-lebih pertobatan yang kita lakukan. Karena apa? Tuhan melihat bagaimana keadaan manusia sekarang ini. Terlalu banyak orang yang jauh dari Tuhan. Dan Tuhan tetap menguji manusia supaya manusia itu mendekatkan pada Tuhan. Betul. Oke, terima kasih teman-teman buat kesaksian dari Ibu Ellen Sembai. Nantikan berikutnya lagi ada sebuah kesaksian yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati.